Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita doa bersama-sama ya. Rabbi ziqni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pelajaran SKI hari ini, kita sudah memasuki pelajaran kedua. Ada di halaman 13. Bisa dibuka halaman 13. Nah, kita akan membahas tentang rintangan dakwah Nabi Muhammad. Apa sih rintangan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad selama beliau mendakwahkan agama Islam? Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang penolakan kaum Quraisy. Jadi, bagaimana bentuk penolakan dari kaum Quraisy atas dakwah Nabi Muhammad. Nah, semakin hari orang-orang Quraisy ini semakin merasa terancam. Karena apa? Yaitu karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad mengajak menyembah Allah, sedangkan orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, menyembah patung. Nah, mereka pun mencari cara untuk membendung atau menghalangi dakwah Rasulullah. Mencari segala cara untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Nah, orang-orang Quraisy meminta Rasulullah untuk menunjukkan mukjizat dari Allah. Jadi mereka ini pengen langsung lihat mukjizatnya dari Allah gitu. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan Bukit Safa dan Bukit Marwah ini diubah menjadi emas. Bayangkan, mereka menginginkan Bukit Safa dan Bukit Marwah ini menjadi emas. Kemudian mereka juga menanyakan, kenapa malaikat Jibril tidak muncul di hadapan mereka langsung? Dan mereka juga mengejek beliau, mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga barang besok hari? Jadi mereka itu meminta hal-hal yang Masya Allah gitulah ya, meminta hal-hal yang lebih ke duniawi gitu. Nah, beginilah sikap orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Tadi seperti yang sudah disebutkan, mereka menginginkan Rasulullah untuk menunjukkan mukjizat berupa Bukit Safa dan Bukit Marwah dirubah menjadi emas. Padahal sudah jelas-jelas Al-Quran yang disampaikan Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah sebuah mukjizat dari Allah. Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat, tapi mereka menolaknya, tidak mau mendengarkan, mereka mengingkarinya. Sudah jelas-jelas diberikan ayat Al-Quran, suruh mengamalkan, tapi mereka malah menolak. Itu udah jelas-jelas sebuah mukjizat, tapi mereka mengingkari Al-Quran. Kemudian Allah menurunkan ayat surat Al-A'raf ayat 188. Katakanlah, aku tidak mampu memberikan manfaat bagi diriku ataupun menghindarkannya dari bahaya, melainkan yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, pastilah aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa bahaya. Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini. Kemudian
dakwah terang-terangan Nabi Muhammad itu sudah mendekati musim haji orang-orang Quraisy. Jadi musim haji ini tuh sudah ada ya sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi mereka masyarakat kafir Quraisy berhajinya berbeda. Mereka berhajinya menyembah patung atau berhala. Nah, karena mereka khawatir nanti kan banyak orang-orang yang berhaji dari berbagai negara, dari berbagai daerah datang ke Mekah. Kemudian mereka khawatir bahwa Rasulullah nanti akan menyampaikan dakwahnya. Mereka khawatir kalau orang-orang nanti akan berpaling dari agama nenek moyang mereka. Mereka khawatir kalau orang-orang itu akan ikut masuk Islam. Nah, sebelum mendekati musim haji, beberapa orang Quraisy ini berkumpul. Mereka menentukan nih sebuah pernyataan tentang status Nabi Muhammad. Jadi mereka berkumpul, jangan sampai nih kita beda pendapat. Kita harus menyebutkan satu, Muhammad ini mau disebutkan sebagai apa. Nah, mereka berkumpul, terus mereka menentukan. Yang pertama, mereka menentukan kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang penyair. Tapi beliau bukan seorang penyair, karena mereka tahu segala bentuk syair dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa disebut sebagai seorang penyair. Ini kata-kata ini didiskusi mereka ya, didiskusi di musyawarah orang-orang Quraisy. Kemudian bagaimana kalau dikatakan seorang dukun? Tapi dia bukanlah seorang dukun. Kita pernah melihat dukun. Dukun itu selalu menggunakan sajak dan mantra-mantra seperti dukun, tapi dia tidak seperti itu. Kemudian ada lagi yang berpendapat, bagaimana kalau dikatakan dia itu sebagai orang yang sinting? Kita sudah tahu dia bukanlah orang sinting. Dia tidak menangis terseduh-seduh, dia tidak bertindak seenaknya sendiri, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita katakan sebagai seorang penyihir? Terus ada juga yang berpendapat, tapi kita tahu para penyihir itu suka berkomat-kamit mulutnya. Dia suka membuat buhul. Seperti itu. Tadi dikatakan dukun, tapi bukan seorang dukun. Saya ulang ya. Tadi Nabi Muhammad disebut seorang dukun, tapi bukan seorang dukun. Disebut seorang penyair, tapi bukan seorang penyair. Disebut orang sinting, tapi bukan orang sinting. Disebut seorang penyihir, tapi bukan seorang penyihir gitu. Terus akhirnya mereka berdiskusi lagi, aduh kata apa nih yang pas untuk sebutan untuk dia, untuk Nabi Muhammad ini. Akhirnya mereka berpendapat kalau bagaimana kalau kita sebut Muhammad ini sebagai seorang penyihir. Nah, akhirnya mereka setuju nih. Mereka setuju bahwa Nabi Muhammad ini disebut seorang penyihir. Terus mereka berpencar di setiap penjuru jalan, di pinggir-pinggir jalan. Pas pada musim haji tiba, orang-orang kan berdatangan. Orang-orang dari berbagai daerah berdatangan ke Mekah untuk melakukan haji. Nah, sebelum orang-orang berdatangan ke Mekah untuk melaksanakan haji, tadi orang-orang kafir Quraisy tadi yang sudah menentukan nama untuk Nabi Muhammad tadi berdiri di pinggir jalan, memberitahu orang-orang yang dari luar daerah bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang penyihir. Nanti jangan kau dengarkan ketika dia berbicara, gitu. Jadi udah dihadang tuh, mereka udah didoktrin, udah dikasih tahu, Nabi Muhammad ini adalah seorang penyihir. Nanti kalau dia mengajak ini dan itu jangan dipercaya. Seperti itu. Nah, Rasulullah beliau terus berdakwah. Beliau mendatangi orang-orang yang sedang berhaji itu dari berbagai daerah itu. Beliau mengatakan secara terang-terangan bahwa berhala itu hanyalah patung. Tidak satupun yang dapat memberikan kebaikan ataupun bencana.
Mereka bukan Allah, bukan Rabb semesta alam atau perantara dalam beribadah kepadanya. Beliau juga mencela berhala-berhala ini di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Rasulullah ini udah terang-terangan nih, bilang kalau ini itu patung, berhala nggak ada manfaatnya, nggak bisa datengin bencana, nggak bisa datengin manfaat. Dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Ngapain disembah? Dia dibuat dari patung. Kalian yang membuatnya dengan tangan sendiri, tapi kalian menyembahnya. Seperti itu. Kemudian di belakangnya ketika Rasulullah mulai mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tengah berhaji, nah, Abu Lahab membuntuti dari belakang, ikutin dari belakang, ekorin. Ini setelah Rasulullah menyampaikan dakwahnya, kemudian Abu Lahab bilang lagi ke orang itu, jangan dipercaya apa yang dikatakan Muhammad. Seperti itu, terus seperti itu. Masya Allah ya, Natullah Abu Lahab ini. Nah, dengan perkataan Rasulullah ini, orang-orang Quraisy ini sakit hati ini mereka. Mereka mulai sakit hati, udah nggak tahan itu. Akhirnya beberapa pemuka Quraisy ini berkumpul. Mereka pemuka Quraisy itu maksudnya para orang-orang pentingnya Quraisy, petinggi-petingginya Quraisy. Mereka berkumpul di suatu tempat namanya di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini emang tempat bermusyawarahnya orang-orang pentingnya orang-orang Quraisy. Darun Nadwah adalah tempat berkumpulnya orang-orang penting saya ulangi ya. Darun Nadwah adalah tempat berkumpulnya orang-orang penting Quraisy untuk melakukan musyawarah. Salah satunya ini, orang-orang Quraisy ini berkumpul di Darun Nadwah. Untuk apa? Untuk bermusyawarah, mencari cara bagaimana menghentikan dakwah Nabi. Mereka kumpul nih, meres otak, mikir sekeras-kerasnya, gimana nih caranya supaya Muhammad menghentikan dakwahnya. Ini sudah mencemaskan warga. Mereka mikir, akhirnya mereka mendapatkan 4 cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Apa sih cara-cara yang orang-orang Quraisy pikirkan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad? Nah, ini dia. Pertama, dengan ejekan dan hinaan. Jadi orang-orang Quraisy ini berpikir kalau kita tuh harus mengejek dan menghina terus. Menghina Nabi Muhammad, menghina agama Islam, menghina sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Terus diejek. Biar apa? Biar mental para pengikut Muhammad akan segera melemah. Kalau mentalnya udah lemah, udah bisa digoyangkan. Mereka udah bisa keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah dengan menjelek-jelekan ajaran Rasulullah. Jadi agama Islam itu dijelek-jelekin terus. Biar apa? Biar para pengikutnya ini ragu-ragu gitu, bimbang. Ini tuh bener gak sih kita tuh masuk Islam? Jadi kan kalau agama dijelek-jelekan, apalagi ini agama baru ya, agama yang bertentangan lagi dengan ajaran nenek moyangnya kaum Quraisy. Jadi mereka ragu, ini benar gak sih kita masuk Islam? Kenapa banyak yang menghina? Kenapa banyak yang mengejek? Gitu. Dia terus menjelek-jelekan agama Islam. Setiap hari mereka selalu menjelek-jelekan ajaran Nabi Muhammad, yaitu ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, dengan cara menghidupkan kembali cerita-cerita masa lalu. Dengan begitu, perhatian masyarakat akan teralihkan dari kandungan Al-Quran. Jadi mereka tuh sering mendongengkan cerita-cerita pada masa lalu, cerita-cerita nenek moyang mereka. Dengan begitu, orang-orang yang ada di Quraisy ini teralihkan perhatiannya dari Al-Quran. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran,
ketika Rasulullah mendakwahkan Al-Quran, mereka terus menimpalinya dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng masa lalu, sehingga orang-orang itu akan teralihkan fokusnya dari Al-Quran, kayak gitu. Kemudian yang keempat, dengan menawarkan berbagai kenyamanan agar Rasulullah bersedia menghentikan dakwahnya, juga agar ajaran beliau dan tradisi jahiliyah masyarakat Quraisy dapat hidup berdampingan. Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu dan engkau pun menyembah Tuhan kami, agar kita dapat hidup berdampingan?" Jadi mereka, orang-orang Quraisy ini, menyampaikan kepada Muhammad, gimana nih kalau aku menyembah Tuhanmu, tapi kamu juga menyembah Tuhan kami, biar kita bisa hidup berdampingan, kita nggak bermusuhan, jadi kita sama-sama menyembah Tuhan kita berdua. Nah, kemudian dari penawaran orang Quraisy ini, Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah, dan kamu pula tidak mau beribadah secara aku beribadah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hampir sama ya artinya ya, seperti yang di buku. Nah, intinya ini tidak boleh orang Islam menyembah patung atau berhala. Ya udah, kalau mereka tidak mau menyembah Allah, orang-orang Islam tidak perlu untuk menyembah patung dan berhala. Agama bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Udah, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kalau kamu nggak mau menyembah Allah, ya udah, kamu tidak usah mengajakku untuk menyembah Tuhanmu, yaitu berhala. Seperti itu. Nggak cuma ini caranya. Mereka terus mencari cara untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Ada lagi. Mereka mendatangi para sesepuh Quraisy, orang-orang pentingnya Quraisy, orang-orang tuanya Quraisy, mendatangi Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Nah, Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah, paman yang membela dakwah Rasulullah. Abu Thalib ini termasuk orang pentingnya Quraisy juga, termasuk sesepuhnya Quraisy, orang pentingnya Quraisy juga. Makanya mereka mendatangi Abu Thalib karena Abu Thalib melindungi dakwah Rasulullah. Kemudian mereka meminta untuk Rasulullah menghentikan dakwahnya dengan beberapa penawaran. Jadi mereka, orang-orang Quraisy ini, sesepuh Quraisy, datang nih ke rumahnya Abu Thalib, nawarin, gimana kalau kita menawarkan berbagai tawaran, tapi Muhammad berhenti mendakwahkan ajarannya. Kita akan memberikan istri yang cantik, harta yang banyak, dan kekuasaan, tapi dengan syarat Muhammad harus menghentikan dakwahnya. Nah, mereka menawarkan nih berbagai kenyamanan dunia, kenikmatan dunia untuk agar Rasulullah menghentikan dakwahnya. Kemudian Abu Thalib, pamannya ini, mendatangi Rasulullah, menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh para sesepuh Quraisy tadi. Bertemu nih, Abu Thalib bertemu dengan Rasulullah. Nih tadi nih orang-orang sesepuh Quraisy datang ke rumah. Dia nawarin istri yang cantik, harta yang banyak, dan kekuasaan. Tapi kamu harus berhenti mendakwahkan agamamu. Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab.
Rasulullah dengan tegas menjawab dan mengatakan, "Paman, andaikan mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku akan terus melakukan dakwah ini sampai aku memperoleh kemenangan atau aku mati karenanya, mati karena dakwah ini." Jadi, meskipun orang-orang Quraisy tadi menawarkan segala macam, ibaratnya ya, kalaupun orang-orang itu menawarkan matahari di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya, ini adalah sesuatu hal yang mustahil ya. Kalaupun benar seorang manusia bisa memberikan matahari di tangan kanan Nabi Muhammad dan bulan di tangan kiri Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad dengan tegas menjawab, "Tidak, aku akan tetap berdakwah, akan mendapatkan kemenangan agama Islam, atau aku akan mati karena berdakwah ini." Pokoknya intinya Rasulullah tetap ingin mendakwahkan agama ini. Nah, kemudian, "Ya sudah," kata Abu Thalib, "ya sudah, kamu lanjutkan dakwah ini." Nah, dari berbagai cara tadi yang sudah dilakukan orang-orang Quraisy itu terus berjalan ya. Setiap hari, setiap waktu itu pasti ada aja orang-orang Quraisy yang menghalangi dakwah Rasulullah dengan berbagai macam. Itu terjadi setiap hari dan setiap waktu. Masya Allah ya, perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam, dalam mendakwahkan agama Islam tuh Masya Allah. Rasulullah dan para sahabat itu butuh perjuangan yang luar biasa. Berbeda dengan sekarang ini, kita mau sholat di masjid tinggal berangkat, mau menjalankan ibadah agama Islam bebas, tinggal kitanya aja mau atau enggak untuk melaksanakan ibadah agama Islam. Nah, kembali lagi ya, jadi semua cara yang dilakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah tadi semuanya sia-sia. Meskipun dia udah tahu nih sia-sia, meskipun orang-orang Quraisy ini tiap hari mengejek, menghina, menghentikan dakwah dengan berbagai macam, meskipun hasilnya sia-sia, tapi mereka terus melakukannya tiap hari, setiap waktu. Dan Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Dan beliau selalu sabar dalam menghadapi hinaan, ejaan, dan segala halangan rintangan dakwah ini. Beliau selalu bersabar. Begitu dengan sahabat-sahabatnya juga selalu sabar dalam menghadapi rintangan dakwah ini. Dan Rasulullah dan para sahabatnya tetap terus melanjutkan dakwahnya, dakwah agama Islam. Akibat dari perjuangan beliau, dari perjuangan para sahabat, jadi kita bisa nih menikmati agama Islam sampai saat ini. Jadi karena sekarang kita sudah diberi kemudahan dalam beribadah, bebas melakukan ibadah, tinggal kita mau atau enggak untuk melakukan ibadah itu. Perjuangannya udah berbeda. Masya Allah, Rasulullah sama sahabatnya sudah memperjuangkan, tinggal kita mau atau enggak melakukannya. Seperti itu. Nah, itulah tadi rintangan-rintangan dakwah Rasulullah. Cara-cara orang-orang Quraisy tadi yang saya sudah sebutkan tadi, cara-cara orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Nah, masih ada lagi nanti rintangan-rintangan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jazakillah khair, jazakumullah khair anak-anak solihah. Semoga ilmunya bermanfaat, dan dengan ilmu ini semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita dan bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.